Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Tanda Teluh. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang itu, bagai seorang raja dan ratu, kedua mempelai yang baru saja melakukan ijab kabul menjadi pusat perhatian dari berbagai tamu yang hadir. Denny Wicaksono tersenyum sumringah atas keberhasilannya mempersunting Kumala Dewi. Sosok wanita dingin dengan segala macam kejutekannya. Bukan hal mudah bagi Denny untuk bisa mendapatkan wanita itu. Kumala memiliki sifat egois dan dingin. Belum lagi sikap kemandiriannya tak jarang membuat banyak laki-laki yang enggan untuk mendekatinya. Namun berbeda dengan Denny, semenjak dia pertama kali bertemu dengan Kumala di perpustakaan kampus, seolah ada setruman kecil di hatinya untuk mencoba mendekati wanita itu. Singkatnya, setelah melakukan pendekatan yang cukup melelahkan, Denny bisa menjadikan Kumala sebagai pujaan hatinya. "Kenapa mas, kok senyum-senyum terus?" tanya Kumala, yang sedari tadi memperhatikan suaminya. "Ya, masa nggak boleh dek, ini hari spesial untukku. 3 tahun lebih aku berjuang mendapatkan hatimu yang dingin itu. Wajar toh kalau aku bahagia," jawab Denny sambil menoel hidung mancung istrinya. Mendapat perlakuan seperti itu, Kumala hanya tersipu malu. Jelas sekali, Denny semakin merasa gemas dengan Kumala. "Di mana sikap dingin yang selama ini kau tampilkan?" batin Denny sambil terkekeh. "Pengantin baru, bawaannya nempel terus ya," sindir salah satu saudara Denny yang tengah lewat di depan mereka. Sontak Denny dan Kumala tersenyum dan menghentikan percakapan mereka. Seminggu telah berlalu. Kini saatnya Denny dan Kumala pindah ke kontrakan yang memang sebelum menikah sudah mereka siapkan. Beruntungnya mereka karena mendapatkan rumah di tengah perumahan yang tidak jauh dari kedua orang tua. Tidak banyak memang barang yang mereka bawa, hanya beberapa tas dan juga kardus, sedangkan parabot memang sengaja mereka membeli baru. Seharian mereka menata rumah, bolak-balik Denny berusaha mengatur meja dan kursi serta perabotan yang lain. Sedangkan Kumala sedari tadi sibuk menata ruang tidur mereka. "Akhirnya selesai dek, tinggal disapu dan dipel sekali lagi," ucap Denny sambil menyekap peluh yang ada di dahinya. "Capek ya? Mau dibuatin kopi?" tawar Kumala yang langsung disetujui oleh Denny. Tidak terasa, malam telah datang. Sedari tadi, mereka berdua sudah masuk ke dalam kamar. Tidak ada percakapan yang berlangsung lama. Setelah selesai bersih-bersih, Kumala langsung membaringkan badan, dan dalam hitungan menit sudah terbang ke alam mimpi. Berbeda dengan Denny, entah karena efek kopi atau memang matanya yang tidak mau terpejam, malam itu dia tidak bisa tidur. Mungkin efek rumah baru, jadi belum terbiasa, batin Denny. Tek, tek,
terdengar sesuatu yang mirip sekali seperti ketukan di kaca jendela kamar mereka. Awalnya, Denny tidak menanggapi, karena memang dia berpikir suara itu berasal dari hewan. Tek, 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 tek. Bunyi itu semakin kuat dan cepat. Merasa jengkel, sontak Denny mengolehkan kepalanya, berniat melihat sumber kegaduhan. Apa sih dari tadi berisik banget, batin Denny, melangkah ke sumber suara. Namun, belum juga dia menjibakan gorden, tiba-tiba saja ada sekelebat bayangan yang melintas. Otak Denny berpikir cepat. Dia khawatir kalau itu adalah seseorang yang sengaja ingin membuat buruk di rumahnya. Maling, batin Denny, yang mempercepat langkahnya menuju ke arah jendela. Namun saat Denny menjibakan gorden, betapa terkejutnya dia. Beberapa meter di depannya, ada satu benda yang mengganggu penglihatannya. Sesuatu yang tengah berdiri, memunggungi menghadap ke arah jalanan. Balutan kain lusuh itu jelas sekali dia kenal. Sudah beberapa kali Denny menghantarkan jenazah ke liang peristirahatan terakhir. Sontak bulu kuduk Denny meremang hebat. Ditambah lagi, bohlam lampu yang tiba-tiba saja berkedip-kedip. Seolah ada yang memainkan saklar lampu kamar. Gemetaran Denny mencoba menutup kembali gorden kamarnya. Berharap sosok itu tidak mengetahui kalau dirinya sedang ditatap oleh Denny. Namun sialnya, belum juga Denny bergerak, sosok itu tiba-tiba saja berbalik dan melayang cepat mengarah ke tempat di mana Denny berdiri. Kaget dengan apa yang dia lihat, Denny langsung berlari dan melompat ke arah kasur. "Mas, kamu kenapa sih?" ucap Kumala dengan nada tinggi. "Gak apa-apa, Dek. Maaf tadi mimpi." "Ih, tidur lagi?" gagap Denny. Kumala yang masih kaget hanya sepintas melihat suaminya dan berbalik memunggunginya. Perasaan ngeri masih menggelayuti Denny. Dia ingin sekali memastikan kalau sosok pocong yang dilihatnya sudah pergi. Berharap dia hanya mengimajinasikan itu semua. Dengan perasaan takut, pelan-pelan Denny membuka matanya dan menoleh ke arah jendela. Dan sialnya, sosok itu masih berdiri di sana. Di balik jendela, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja gorden tersibak. Kini Denny bisa melihat dengan jelas sosok pocong yang selama ini hanya dia dengar dari cerita. Bagai terhipnotis, Denny tidak bisa bergerak dan terus melihat sosok tersebut. Pocong itu tidak memiliki bola mata. Jelas sekali rongga matanya kosong dan terlihat gelap. Kulitnya menggelambir bagai terkena minyak panas. Di beberapa tempat juga terdapat kulit yang mengelupas dan berlubang. Tersadar Denny langsung berbalik dan memeluk Kumala erat sekali. Dia benar-benar tidak menyangka perkenalan mereka membuat nyali Denny menciut. "Mas, sesak. Kenapa sih?" keluh Kumala saat merasakan badannya seperti sedang dikekap dari belakang. "Udah, tidur aja," jawab Denny yang masih memejamkan matanya. "Sebentar, mau ke toilet dulu," ucap Kumala mencoba menyingkirkan lengan suaminya. Awalnya Denny tidak mau beranjak karena jengkel Kumala mencubit lengan suaminya, barulah Denny melepaskan pelukannya. Saat Kumala beranjak, Denny masih saja terus memejamkan matanya. Melihat itu,
Kumala merasa heran apa yang sedang dilakukan oleh suaminya, karena jelas sekali dia belum tidur. "Yakin kamu gak apa-apa, Mas?" ucap Kumala khawatir. "Gak apa-apa kok, Dek. Udah buruan," jawab Denny yang masih saja memejamkan matanya. Tidak ada sahutan dari Kumala. Denny hanya mendengar langkah kaki yang menjauh dan suara pintu yang terbuka. Sejenak ada rasa khawatir jika sosok pocong yang dilihat tadi tiba-tiba saja terbang masuk ke dalam kamar. Krek, terdengar suara pintu yang terbuka, diikuti suara langkah kaki pelan dan derit kasur. Hati Denny seketika merasa lega, mengetahui istrinya sudah kembali ke dalam kamar. Buru-buru Denny langsung memeluk erat Kumala, berharap ketakutannya akan segera hilang. Denny merasa ada yang aneh. Tangan Kumala terasa begitu dingin. Mungkin karena habis kena air, jadi dingin, batin Denny yang masih saja memejamkan matanya. "Mas, kenapa sih merem terus gitu? Aneh deh kamu," ucap Kumala. "Gak apa-apa kok, Dek. Yuk tidur lagi," kata Denny. "Buka dulu matanya, ceritain kenapa," desak Kumala. Merasa kalau istrinya terus mendesak, akhirnya Denny membuka matanya. "Bajingan," empat Denny keras, yang langsung bergerak mundur menjauhi sosok yang ada di depannya. Bahkan tanpa sadar, Denny sampai terjatuh dari tempat tidurnya. Kumala yang sedari tadi dia peluk sudah berubah menjadi sosok pocong yang ia lihat di luar jendela. Kini mukanya benar-benar terlihat begitu jelas, bahkan senyuman sumringahnya nampak mengerikan. "Ngapain, Mas? Kok malah teriak-teriak?" ucap pocong itu dengan suara Kumala. Ketakutan Denny semakin menjadi-jadi. Dia terus saja mundur sampai terasa punggungnya menyentuh dinding kamar. Sosok pocong yang ada di depannya benar-benar mengerikan. "Mas, kamu kenapa? Mas, astagfirullah," ucap Kumala saat mendapati Denny sedang meringkuk di pojokan kamar. Perlu beberapa saat bagi Kumala untuk meyakinkan Denny kalau dia benar-benar Kumala. "Sudah, diminum dulu," kata Kumala sambil menyerahkan segelas air kepada Denny. "Ini beneran kamu kan, Dek?" ucap Denny sambil menyentuh tangan Kumala, memastikan kalau benar itu adalah istrinya. "Iya, emang siapa lagi?" ujar Kumala yang langsung mencubit tangan Denny. Bukannya kesakitan, justru malah Denny mengerang lega. "Astaga Mas, kamu ini kenapa? Jangan bikin orang khawatir," kata Kumala yang bingung dengan kelakuan suaminya. "Sudah, sekarang kita tidur. Besok pagi Mas ceritain. Lampunya dihidupin aja ya," ujar Denny. Tidak mau ribut malam-malam, akhirnya Kumala mengiyakan keinginan suaminya. Paginya, Denny terbangun dengan badan yang begitu pegal. Otot-ototnya terasa begitu kaku. Semalaman, Denny tidak bisa tertidur. Entah itu halusinasinya atau bukan, tapi suara ketukan yang berasal dari jendela terus saja terngiang di telinganya. "Sudah bangun, Mas?" tanya Kumala yang kini tengah duduk di meja rias miliknya. "Jam berapa ini, Dek?" jawab Denny menggeliat. "Sudah jam 8. Baru aja selesai masak. Kamu mandi, terus kita sarapan bareng," ujar Kumala. Beranjak Denny segera menuju kamar mandi. "Jadi, semalam kamu kenapa?" tanya Kumala saat mereka duduk di kursi ruang keluarga. Denny sempat berpikir, kalau dia menceritakan kejadian yang dia alami, bisa saja Kumala menjadi takut.
Tapi kalau tidak diceritakan ke istrinya juga akan terus mencecarnya. Denny paham sekali dengan sifat istrinya itu. Denny menghela nafas dalam-dalam. Selama-laman, setelah kamu tertidur, entah kenapa mataku tidak bisa terpejam. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Denny bercerita mengenai kejadian yang dia alami. Awalnya dia berpikir kalau Kumala akan takut, tetapi justru sebaliknya. Ah, masa sih mas? Mungkin kamu kecapean, terus mimpi buruk. Dari sebelum pernikahan kita, sampai sekarang kamu selalu kurang tidur kan? Ujar Kumala. Nampak sekali dari tatapan matanya, menyiratkan kecemasan. Memang benar, semenjak persiapan pernikahan, hingga hari kemarin, Denny tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Karena permintaan istrinya, Denny seharian diminta untuk beristirahat. Sempat ia mencoba untuk membuka laptop untuk mengerjakan pekerjaan yang sempat tertunda. Naas, bukannya malah selesai, Kumala justru memberikan omelan yang membuat telinga Denny begitu terasa gatal. Malam kembali menjelang. Sedari siang, Denny selalu merasa dirinya sedang diawasi sesuatu. Bahkan, saat ke kamar mandi pun, dia sengaja untuk membuka pintu lebar-lebar. Sampai-sampai membuat Kumala jengkel. Kamu ini udah jadi suami kok malah kelakuannya mirip anak kecil saja sih mas. Omel Kumala saat mereka sudah berbaring di atas kasur. Atau dek, sedari tadi rasanya seperti ada yang ngawasi, ucap Denny. Kumala yang mendengar ucapan suaminya hanya menggeleng. Jelas sekali Denny tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Badan aja yang gede, mentalnya lemah, cemooh Kumala sambil mengunggungi Denny. Sebal dengan ucapan istrinya, segera Denny dengan sigap memeluk Kumala. Suara serangga mulai memecah keheningan. Kembali malam ini Denny tidak bisa memejamkan matanya. Ada perasaan yang membuatnya begitu gelisah. Terlebih, dia merasakan suhu yang ada di dalam kamarnya begitu panas. Denny memandangi Kumala. Sesekali dia tersenyum lembut. Akan tetapi, dia juga heran bagaimana bisa istrinya bisa tertidur pulas dengan selimut menutupi separuh badannya. Padahal udara kamarnya terasa begitu panas. Sesaat, Denny berniat membuka jendela. Namun dia urungkan, ada perasaan ngeri jika tiba-tiba saja kepala pocong itu muncul dan memberikan seringai seperti kemarin malam. Bergidik, Denny kembali membaringkan tubuhnya. Baru saja Denny bisa memejamkan mata, terdengar bunyi kegaduhan dari luar kamarnya. Prak! Tersentak, mendengar suara piring atau gelas yang dibanting. Denny segera bangkit. Menengok ke arah istrinya, Kumala masih tidur dengan pulas. Takut jika itu maling, buru-buru Denny keluar kamar untuk mengecek keadaan. Semua nampak tenang, bahkan tidak ada barang yang terlihat pecah atau berserakan. Aneh, tadi jelas sekali ada sesuatu yang pecah, batin Denny. Merasa kondisi aman, Denny berniat untuk kembali menuju kamar tidurnya. Namun belum juga dia melangkah, tiba-tiba saja ada hembusan angin yang cukup kuat. Srek! Terdengar lagi suara seperti orang sedang menyeret sesuatu. Sontak Denny langsung berputar mencari sumber suara. Tetapi tidak ada apapun di sana. Denny ketakutan, segera melangkah kembali ke kamarnya. Saat sudah mencapai daun pintu, begitu tercengangnya dia, Denny melihat ada seseorang yang sedang memeluk Kumala dari belakang.
Bukan hanya itu saja, justru yang membuat Denny shock adalah orang yang dia lihat adalah dirinya sendiri, dengan perawakan yang sama persis. Bahkan bajunya pun sama dengan apa yang dia pakai saat ini. Denny gemetar ketakutan. Dia sudah tidak bisa berpikir sama sekali. Beberapa kali dia mengerjapkan mata, bahkan sampai mengucak matanya. Tapi sosok itu juga masih ada di samping istrinya. "Dek," teriak Denny, mencoba untuk membangunkan Kumala. Namun bukan malah istrinya yang bangun, tapi justru sosok itu yang mirip dengan Denny menengok kepalanya dan tersenyum mengerikan. Dan dalam sekejap mata, sosok itu berubah menjadi pocong yang dia lihat semalam. "Astagfirullah," ucap Denny begitu keras. Mas, bangun," ucap Kumala panik. Denny yang merasa tubuhnya digoyang-goyangkan seketika bangun bangkit dan melihat ke segala sisi. "Mas, kamu kenapa?" tanya Kumala makin panik. "Pocong, Dek. Pocong tadi meluk kamu dari belakang," ucap Denny dengan begitu cepat. Badannya begitu gemetar, keringatnya juga sudah membasahi baju yang Denny kenakan. "Kamu yang tenang, Mas. Ini minum dulu," kata Kumala sambil memberikan segelas air kepada Denny. Dirasa sudah tenang, akhirnya Kumala kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena sedari tadi, ternyata Denny teriak-teriak dalam tidurnya. Denny langsung saja menceritakan apa yang dimimpikannya. Awalnya memang Kumala berpikir kalau suaminya memimpikan pocong, karena seharian ini dia terus memikirkan kejadian yang ia alami malam sebelumnya. Tapi karena Denny terlihat begitu tertekan, akhirnya Kumala menyarankan untuk memanggil Pak Ustadz kenalannya esok pagi, untuk memastikan apakah memang benar kejadian yang dialami suaminya itu merupakan gangguan makhluk goib. "Aku ada kenalan Ustadz yang tahu hal seperti ini. Besok coba Kumala hubungi, siapa tahu dia bisa membantumu," kata Kumala. Mendengar hal itu, Denny lebih sedikit tenang. Bahkan malam itu meminta Kumala untuk menyetel ayat-ayat suci agar tidurnya tidak diganggu oleh setan. Paginya, badan Denny terasa begitu panas. Bahkan Kumala juga sempat ingin membawa suaminya berobat, tapi ditolak oleh Denny dan meminta agar Kumala memanggilkan kenalan ustadznya saja. "Kita ke rumah sakit aja ya, badan kamu panas banget loh," ucap Kumala sambil mengganti kompres yang dia letakkan di jidat suaminya. "Enggak, Dek, tolong panggilin aja ustadz kenalan kamu itu," kata Denny parau. Karena terus saja Denny meminta, akhirnya Kumala mencoba menghubungi kenalannya. Terlebih saat Denny tertidur, dia selalu mengigau dan teriak-teriak tidak jelas. Beberapa jam kemudian, terdengar sebuah ketukan pintu. Sontak Kumala langsung bangkit. Benar saja, saat dilihat dari jendela, itu adalah Ustadz Hamid dan seorang laki-laki yang entah siapa. Kumala tidak mengenalnya. "Assalamualaikum," salam Ustadz Hamid sambil tersenyum. "Waalaikumsalam. Silakan Pak," kata Kumala mempersilahkan kedua tamunya untuk masuk ke dalam rumah. "Maaf Pak, sudah merepotkan, tapi ada sesuatu yang mau saya tanyakan," ucap Kumala saat sudah menyediakan suguhan untuk kedua orang tersebut. Selanjutnya Kumala segera menceritakan apa yang dialami oleh suaminya. "Boleh saya lihat suaminya, Mbak?" tanya Ustadz Hamid sopan. "Mari Pak,"
Badannya sedari tadi panas. Mau saya bawa ke rumah sakit, tapi Mas Denny tidak mau. Terlebih saat tertidur sepertinya dia sedang memimpikan sesuatu yang buruk. Jelas Kumala sambil mengantarkan Ustadz Hamid ke dalam kamar. Sedangkan laki-laki yang satunya yang bernama Arsa tetap duduk di kursi ruang tamu. Astagfirullah, ucap Ustadz Hamid saat sudah sampai di pintu kamar Denny dan Kumala. Buru-buru Pak Hamid berjalan menuju ke arah Denny. Bisa minta tolong segelas air putih, Mbak? Pinta Ustadz Hamid. Entah apa yang dilakukan oleh Ustadz Hamid. Saat itu, Kumala benar-benar khawatir. Karena selepas didoakan, tiba-tiba saja tubuh Denny menggelepar. Dan parahnya lagi, saat Denny sudah terbangun dan meminum air putih yang tadi Kumala bawa, langsung saja dia memuntahkan sesuatu seperti gumpalan darah berwarna gelap. Astagfirullah, kamu kenapa Mas? Ucap Kumala panik sambil mendekat ke arah Denny. Sedangkan Denny hanya bisa mengerang-ngerang memegangi dadanya. Mbak Kumala, bisa tolong panggilkan Arsa? Pinta Ustadz Hamid yang langsung dilakukan oleh Kumala. Arsa, kamu sekarang cari teluh yang ditanam di rumah ini. Mbak Kumala ikut Arsa ya, ucap Ustadz Hamid, yang masih memegangi Denny. Tanpa menjawab, buru-buru Arsa keluar kamar yang diikuti oleh Kumala. Sesaat Kumala tertegun. Dia melihat Arsa sedang berdiri diam mematung. Matanya terpejam seolah-olah sedang merasakan sesuatu. Maaf, Mbak, apakah ada cangkul atau sekop kecil? Tanya Arsa sopan. Beruntungnya, karena memang Kumala suka sekali dengan tanaman. Langsung dia berlari ke arah belakang dan mengambil sekop kecil miliknya. Mari Mbak, nanti kalau memang benar ada, Mbak Kumala bisa melihat sendiri. Ajak Arsa yang langsung berjalan menuju luar rumah. Kini, dia tengah memindahkan beberapa pot besar yang sengaja Kumala taruh saat sebelum mereka pindah ke rumah ini. Kini Arsa mulai jongkok dan menggali. Jantung Kumala begitu berdebar. Kalau benar, siapa yang menyantet suaminya? Selama ini Denny dikenal sebagai orang yang santun dan tidak pernah mencari-cari masalah. Beberapa saat kemudian, Arsa terdiam dan sedang merapalkan sesuatu. Kemudian tangannya masuk ke dalam tanah. Betapa terkejutnya Kumala saat mendapati Arsa sedang mengangkat sesuatu yang mirip sekali dengan potongan kecil. Mari Mbak, kita masuk ke dalam, ucap Arsa. Tidak tahu harus mengatakan apa, Kumala bergegas mengikuti laki-laki tersebut. Sudah ketemu, ucap Ustadz Hamid saat melihat Arsa masuk dengan tangan yang belepotan tanah. Sudah Pak, tapi Arsa belum membukanya, ucap Arsa lembut dan santun. Bahkan Kumala yang dihinggapi rasa khawatir masih takjub dengan laki-laki di depannya. Terlihat kini Denny sudah berbaring. Matanya masih menutup, tapi jelas sekali kondisinya begitu lemah. Entah apa yang terjadi, tapi kejadian ini sungguh baru pertama kali dilihat oleh Kumala. Siapa yang tega melakukan ini, batin Kumala. Sekarang biarkan suami Mbak Kumala beristirahat. Saya sudah mengeluarkan sosok yang mengganggunya, ucap Ustadz Hamid yang diberikan anggukan setuju oleh Kumala. Jadi memang benar ada yang menyantet suami saya, Pak? Tanya Kumala. Ustadz Hamid tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang, Mbak. Yang terpenting sekarang Mas Denny sudah tidak terpengaruh oleh teluh yang dipasang oleh seseorang. Tapi siapa Pak? Bahkan kami juga belum punya tetangga di sini.
Dan tidak ada orang lain yang tahu kalau ini adalah rumah kami, tanya Kumala. Sedari tadi memang dia sudah menerka-nerka kalau orang yang memasang santet tersebut memang orang yang dekat dengan mereka. Bapakmu, Dek. Sontak mereka semua menoleh ke arah sumber suara. Terlihat pucat, tapi jauh lebih baik. Denny tengah berdiri bersandar di ambang pintu. Buru-buru Kumala berdiri dan membantu suaminya untuk duduk di ruang tamu bersama mereka. Maksud Mas tadi apa? Kenapa dengan Bapak? Tanya Kumala kebingungan. Tadi saat aku tertidur, aku memimpikan sesuatu. Pocong itu terus saja menggangguku. Dia menempel terus, bahkan aku dipaksa meminum cairan dari mulutnya. Namun entah kenapa ada seseorang yang menarikku. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Dan saat itu, aku juga melihat Bapak sedang menguburkan sesuatu di bawah pot besar di depan rumah, ujar Denny Parau. Kumala kaget dengan apa yang diceritakan oleh suaminya. Benar memang mereka mengambil sesuatu di dalam pot. Tapi saat itu, tidak ada yang memberitahukan Denny di mana benda terkutuk itu ditanam. Aku nggak percaya, Mas. Bapak ngelakuin ini sama kamu, ucap Kumala yang masih tidak percaya dengan apa yang Denny katakan. Sudah, semua memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Arsa, coba sekarang kamu buka dan tandai benda itu dengan sesuatu yang membekas, ucap Ustadz Hamid mengenai perdebatan Denny dan Kumala. Mendengar permintaan Ustadz Hamid, segera Arsa mengambil pisau kecil dari kantongnya dan menandai benda yang mirip pocong itu dengan bentuk yang khas. Setelah selesai, Ustadz Hamid meminta Denny dan Kumala untuk mengingat-ingat bentuk yang ada di pocongan tersebut. Beliau mengatakan kalau suatu hari bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda seperti yang dibuat oleh Arsa, berarti dialah pelakunya. Hari berganti begitu cepat. Suasana rumah Denny dan Kumala sekarang terlihat lebih tenang. Bahkan Denny juga sudah beraktivitas seperti biasanya. Mas, aku kangen rumah. Kita mampir ke rumah orang tuaku ya, ucap Kumala manja. Kepada Denny yang tengah mengerjakan sesuatu di depan laptopnya. Nanti sore ya, Dek. Mas kelarin pekerjaan dulu, kata Denny yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sore menjelang. Akhirnya mereka sudah sampai di rumah Kumala. Suasana nampak sepi. Bahkan ibunya yang biasa duduk di teras rumah tidak terlihat sama sekali. Tumben, biasanya jam segini lagi pada duduk di teras, ucap Kumala. Assalamualaikum, Bu. Salam Kumala sambil mencoba membuka pintu rumah orang tuanya. Waalaikumsalam. Loh, kesini kok nggak ngabarin? Ayo masuk dulu, ucap Bu Harti meminta mereka untuk masuk. Bapak kemana, Bu? Tanya Kumala. Itu di kamar, sejak beberapa hari yang lalu, Bapak terlihat aneh. Katanya badannya panas semua, jawab Bu Harti. Denny yang mendengar itu langsung saja bergidik ngeri. Semoga saja apa yang dia pikirkan tidak benar. Mendengar ucapan ibunya, sontak Kumala dan Denny segera beranjak untuk melihat kondisi Pak Saswito. Orang tua itu tengah berbaring di kamarnya, hanya menggunakan celana pendek. Memang jelas sekali kulitnya kelihatan memerah, seolah baru saja terkena air panas. Pak, Bapak. Kumala mencoba membangunkan bapaknya. Saat Pak Saswito terbangun, betapa terkejutnya mereka berdua. Tepat di jidat Pak Saswito, muncul sebuah tanda yang mirip sekali dibuat oleh Arsa.
Denny yang melihat itu langsung mundur dan keluar dari kamar mertuanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.